mulai pembacaan ayat suci Al-Quran ini yang akan dipimpin oleh Raden Dava. Kepada Raden Dava dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunah ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Sadaqallahul azim. Oke, makasih buat Raden atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Wah, merdu banget ya, Dek ya. Merdu Subhanallah. banget. Oke, Dek, buat acara selanjutnya ada apa nih, Dek? Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua pelaksana kita nih, yaitu Teh Raihan Diva Sekar Aruni. Kepada Teh Aruni dipersilakan. Oke, makasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kang Deddy Mulyadi selaku pemateri, Kang Hanggara, serta Kang Ilyas selaku narasumber pada hari ini, serta Ketua MPM Kema Polban, Rifki Rizky Alfani. Yang saya hormati, seluruh audiensi keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, juga audiensi umum. Apresiasi yang sangat baik kepada seluruh panitia Grand Launching Majelis Promotor Pembaruan yang telah bekerja keras sampai saat ini. Diharapkan dengan adanya acara ini akan menjadi sebuah ajang memperkenalkan kabinet baru dari MPM Kema Polban, serta meluncurkan forum ketua legislatif, forum ketua perangkat, juga forum ketua organisasi eksternal. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banget buat Teh Aruni atas sambutannya nih. Selanjutnya ini ada sambutan dari Ketua MPM kita yang hebat ini nih. Tapi sebelumnya mungkin kami dari pihak panitia juga mau menyambut Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang sudah hadir kali ini, dan juga Kang Ilyas serta Sekjen FL2MI yang sudah menyempatkan hadir untuk kegiatan Grand Launching Majelis Promotor Pembaruan hari ini. Singkat dari saya mungkin terkait sambutan kali ini, menilik bahwasanya lembaga legislatif merupakan salah satu lembaga yang seharusnya menjadi tonggak utama dari suatu perubahan, khususnya dalam lingkup mahasiswa. Yang mana kita ketahui bahwa lembaga legislatif Kema Polban sekarang ini telah berganti oleh wajah-wajah berbeda. Perjuangan lembaga legislatif sekarang tidak hanya sebuah perjuangan biasa, tapi berubah menjadi perjuangan yang baru, di mana menjadi agent of change, sebuah perubahan dan pembaruan dari arah gerak kita semua. Jika kita menilik kembali sejarah, tentunya suara parlemen sudah mulai muncul semenjak masa kemerdekaan.
Dewan Rakyat yang kita sebut dengan Volkskrad pada waktu itu menjadi salah satu kelahiran awal dari lembaga legislatif di Indonesia. Hingga pada tahun 1945 kita mengenal Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi awal dari Parlemen Indonesia. Sehingga pada saat itu pula hari kelahiran KNIP ini menjadi Hari Parlemen Indonesia. Dari situlah makna peran lembaga legislatif itu begitu penting. Rekan-rekan semua, para peserta grand launching Majelis Promotor Pembaruan, bahwasanya seringkali lembaga legislatif, apalagi lembaga legislatif mahasiswa, pada ketika ospek pemilu raya mahasiswa ataupun musyawarah mahasiswa awal dan akhir. Bahkan seringkali dianggap tak memiliki kiprah dan gaungnya dibandingkan lembaga mahasiswa lainnya. Padahal jika meruntut fungsinya, kita harus mengetahui betul, rekan-rekan semua, lembaga legislatif adalah lembaga yang paling utama, khususnya menjaga dinamika dan ritme pergerakan mahasiswa. Lembaga legislatif itu seharusnya memegang kunci regulasi, hukum, dan perdamaian, karena kita memiliki fungsi legislatif sebagai pembuat peraturan dan fungsi yudikatif yang menjadi penegak dari peraturan itu sendiri. Yang mana lembaga legislatif sekarang seharusnya menjadi treatment pressure terhadap lembaga eksekutif, yang apabila lembaga eksekutif itu tidak terlihat taringnya. Lembaga legislatif itu sendiri menjadi representasi suara mahasiswa akar rumput. Pesan saya rekan-rekan semua, lembaga legislatif hari ini yang dinaungi oleh Majelis Promotor Pembaruan harus menjadi watchdog dan sparring partner dari lembaga eksekutif, yang mana kita akan menjadi control balance yang jelas dari kekuasaan mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Meskipun kita dianggap sebagai lembaga yang non-popularitas, tidak mengapa, karena pada dasarnya sebuah demokrasi tidak memerlukan yang namanya popularitas. Sebagaimana salah satu duta baca Indonesia pernah mengatakan, Najwa Shihab, jangan atas nama popularitas, hakikat demokrasi pun ditebas. Itulah fungsi dari legislator. Terima kasih untuk para panitia, apresiasi Majelis Promotor Pembaruan sebagai bibit-bibit baru legislator Kema Polban. Semoga dengan grand launching ini, teman-teman semua, nama dari legislatif tidak hanya bermain di belakang, tapi juga mulai menyuarakan dan bergerak lebih maju ke depan. Terima kasih dari saya sambutannya. Salam Legislativa, Viva Legislativa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih buat Kang Refki atas sambutan yang keren banget ya. Keren banget. Oke, kalau gitu sambutannya udah kan itu ya. Sekarang pasti kita bisa masuk acaranya ya. Nah, buat acara yang sekarang ini, tapinya nggak dipimpin sama kita nih. Sayang nih, betul banget, tapi ada teman kita yaitu Dita Nur Maulida dan Arafi Gimnastiar nih, kedepannya sebagai moderator untuk memimpin acara. Untuk Arafi dan Dita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan kami untuk memandu acara pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat siang untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri nih. Nama saya Arafi Gimnastiar dan rekan saya Dita Nur Maulida. Kami akan memandu acara pada sesi kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah menyempatkan hadir mengisi acara kali ini untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Akang Tete dan rekan-rekan karena telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Walaupun kita semua tahu kita sedang di hari weekend ya dan menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankan namun antusias dari Akang Tete dan rekan-rekan untuk acara ini sangatlah besar. Baiklah Akang Tete dan teman-teman, kini saatnya sesi acara yang ditunggu-tunggu yaitu mendengarkan pemaparan materi dari pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Dedi Mulyadi, SH. Nah, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kami akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dedi. Beliau lahir di Subang dan saat ini diamanahi menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI.
Beliau memiliki riwayat pendidikan, diantaranya Kang Teteh dapat melihat di layar monitor. Nah, menarik nih teman-teman. Beliau juga adalah seorang aktivis yang memiliki prinsip hidup yang sangat hebat, berpikir cermat, bertindak tepat. Beliau juga memiliki banyak pengalaman yang telah ditempuhnya dalam bidang politik maupun organisasi. Di antaranya bisa Kang Teteh dan rekan-rekan lihat, beliau pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tahun 1999 sampai 2004. Beliau juga pernah menjadi Wakil Bupati Purwakarta, pernah diamanai menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode, dimulai dari 2008 sampai 2018. Nah, alhamdulillah beliau sekarang diamanahi menjadi anggota DPR RI Komisi 4 hingga saat ini. Nah, bisa dilihat juga oleh teman-teman semua, pengalaman organisasi beliau yang sudah sangat luar biasa, pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, pernah menjadi Wakil Ketua hingga Sekretaris. Nah, tentu saja dengan apa yang telah beliau tempuh tersebut telah berkontribusi besar bagi negara Indonesia, khususnya bagi masyarakat Purwakarta sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, rekan-rekan, beliau akan menyampaikan materi mengenai kelegislatifan dan sharing-sharing. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau pada Bapak Dedi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Sambil menunggu Bapak Dedi, mungkin bisa rekan-rekan lihat juga tadi dari CV-nya. Screen-nya tolong aktifin dulu ya. Screen-nya. Udah, Bos. Untuk sharing sudah diaktifkan, Pak. Hujan menebar gelisah, langit berselimut gundah, meniti hari tak henti, berlari mengejar mimpi, kau tersenyum dari wajahmu dalam beningnya telaga. Ku tulis namamu di awan tak berjendela. Tak ada asa dalam cinta yang tersembunyi. Tak perlu kau lukiskan di hatimu untukku. Bukanlah berserah di kegundahan, biarkan jiwa bersayap rasa terbang menapaki
yang lebih indah dari sekedar lukisan. Aku mencintaimu dalam keresahan terindah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oleh kreativitas, inovasi, serta visi yang dimiliki oleh kaum muda. Tentunya sangat berbeda kaum muda pada waktu saya masih muda tahun 90-an dengan kaum muda sekarang di abad ke-20. Cara berpikirnya berbeda, cara bertindaknya berbeda, dan proses dialogis komunikasinya juga sangat. Kalau dulu misalnya di kalangan kampus, maka mahasiswa itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Seperti saya misalnya dibesarkan lewat himpunan mahasiswa Islam. Nah, hari ini kegiatan mahasiswa banyak dilakukan dengan interaksi. Interaksi dulu itu adalah siapa yang hebat zaman mahasiswa dulu itu orang yang bisa mengumpulkan sahabat-sahabat teman-teman, kemudian ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, kemudian melakukan agitasi. Orang hebat tahun 90-an itu orang yang pandai berpidato. Jadi dia mampu mempengaruhi dengan pidatonya, dengan narasi-narasi akademiknya, dengan narasi-narasi agitasi. Kemudian melontarkan jargon-jargon perubahan untuk menuju masa depan. Nah, itu tahun 90-an. Tetapi tahun 2000-an ini ternyata berubah. Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengumpulkan puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang di alun-alun atau di Monas atau di halaman gedung DPR, tetapi yang mampu menggerakkan media sosial untuk perlawanan, untuk melakukan mengembangkan pengaruh pada yang lain. Kalau dulu istilah medianya headline, maka hari ini istilahnya adalah trending topic. Maka mereka yang menguasai trending topic dalam setiap waktu, mereka lah yang menguasai. Nah, prosesnya sangat berbeda. Hari ini tidak diperlukan lagi hebat pidato mimbar-mimbar podium bebas. Tetapi yang diperlukan hari ini adalah orang yang mampu menulis. Ini bedanya menulis juga beda. Kalau dulu seorang intelektualitas itu menulis sebuah disertasi, sebuah karya ilmiah, sebuah tesis dengan jumlah kalimat yang sangat panjang. Semakin panjang dia bisa menulis, semakin tebal yang dia lahirkan, maka dia dianggap sebagai makin hebat. Sampai ngetiknya diatur spasinya harus berapa karakter, dia menjadi seorang intelektual. Hari ini beda. Hari ini adalah mempengaruhi orang bukan lagi hari ini menulisnya dengan tulisan-tulisan pendek, tapi yang tulisan-tulisan pendek yang kena kemudian dibaca dengan cepat, kemudian viral dengan cepat. Inilah barangkali yang terjadi perbedaan-perbedaan terhadap mempengaruhi orang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hari ini juga sudut pandang sangat mempengaruhi. Ekspresi orang sangat mempengaruhi, ekspresi sangat dipengaruhi oleh sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya adalah sudut pandang grafis. Grafis apa? Grafis yang dibuat dalam setiap waktu. Dalam bentuk foto kemudian diupload dalam waktu cepat, atau misalnya grafis dibuat dalam bentuk animasi-animasi yang bisa mempengaruhi pikiran. Nah, inilah barangkali perbedaan zaman dulu zaman sekarang. Ketika bicara
bukan hanya ada pada lembaga formal negara, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Tetapi legislatif juga kan ada di setiap kampus. Dulu di kampus itu kan ada dewan. Terus kemudian di dewan mahasiswa itu biasanya ada majelis permusyawaratan dan di situ juga ada fungsi legislatif. Ada fungsi kontrolnya terhadap jalannya eksekutif. Dalam kehidupan sosial kita itu ada legislatif. Legislatif itu ada dalam setiap rumah. Ada dalam setiap rumah yang dia menjadi legislatif. Siapa itu yang mengontrol? Siapa yang mengontrol? Kalau misalnya di rumah itu ada seorang ayah yang bekerja, maka ibunya itu memiliki hak legislasi apa? Satu, hak untuk bersama-sama menyusun undang-undang. Artinya apa? Hak untuk bersama-sama menyusun tentang sebuah kebijakan rumah tangga. Mau dibawa arah kemana ini rumah tangga? Kemudian visinya apa? Kemudian targetnya apa? Yang kedua adalah hak budgeting untuk menyusun pengelolaan keuangan, anggaran belanja rumah tangga. Nah, ibu juga memiliki hak pengelolaan untuk bicara dengan bapak untuk bagaimana uang ini dibelanjakan. Apa rencana pada bulan ini beli apa saja? Berapa minusnya, berapa plus? Kalau minus apa yang harus dilakukan? Apakah ngutang ke tetangga atau ngutang ke bank emok atau bank 10% itu gitu loh. Nah, kemudian tidak ngutang, tetapi kemudian mengurangi jumlah belanja. Ke kuliah yang kemarin itu misalnya harus menggunakan mobil, maka karena defisit anggaran berjalan terjadi dalam keluarganya ganti naik motor saja biar irit. Kemudian jajannya misalnya makannya yang biasa Rp25.000 per sekali makan, sekarang lagi defisit anggaran berjalan. Inputnya terganggu karena corona pendapatan rumah tangganya. Udah deh makannya 15.000 cukup tidak cukup dengan ceplok telur. Nah kemudian biasanya beli baju dalam 2 bulan sekali, maka bajunya menjadi udah cukup 6 bulan sekali. Sama, itu ada fungsi budgeting. Kemudian yang ketiga adalah fungsi controlling. Fungsi controlling itu adalah fungsi bagaimana melakukan kontrol terhadap perjalanan pengelolaan keuangan, perjalanan pengelolaan undang-undang. Maka ada fungsi di situ, fungsinya adalah fungsi mengoreksi, dan ibu memiliki tugas untuk mengoreksi bapaknya terhadap langkah eksekutif dalam mengelola keluarga. Negara juga sama kan, pola-polanya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang saya ingatkan hari ini adalah terjadi perubahan. Kalau di tahun 80-an, tahun 90-an, barangkali untuk menjadi seorang legislatif itu harus menjadi aktivis. Karena menjadi aktivis maka dia di perhimpunan organisasi ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus sangat terstruktur pada senior-seniornya, pada alumni-alumni. Alumni-alumninya itu kemudian dia membuat kader-kader, dan kemudian saya misalnya menjadi kader A, saya mengkader siapa, kader-kader itu kemudian terstruktur menjadi sebuah pola elaborasi persahabatan, perkawanan, hubungan antara adik dan kakak. Dari situ maka dia mulai dilatih berorganisasi. Ketika seniornya menjadi ketua umum, maka juniornya menjadi ketua bidang atau menjadi wakil sekretaris jenderal. Maka ketika seniornya nanti masuk anggota legislatif, nanti pada periode berikutnya junior juga dicalonkan. Dicalonkannya lewat nomor urut. Nomor urutnya di daerah pemilihan mana? Daerah pemilihannya berbasis kabupaten kalau dulu. Di daerah pemilihan ini nomor 1 partainya partai A. Ya, maka dia menang. Seperti itu. Jadi proses untuk mendapatkan kekuatan politik publiknya tidak langsung pada masyarakat, tidak mempengaruhi masyarakat, tidak mendekati masyarakat. Yang dilakukan adalah pola organisasi internal, kemudian melakukan pendekatan dengan para senior, mengikuti jejak langkah para senior, patuh pada para senior, maka kita menjadi kader muda mereka. Nah, pada sekarang berbeda lagi. Sekarang berbeda, di mana pilihan publiknya tidak lagi pada aktivis. Pilihan publiknya dilakukan pada masyarakat yang terbuka. Siapa masyarakat yang terbuka? Mereka yang memiliki basic politik. Nah, ketika memiliki basic politik, maka dia memiliki basic pemilih. Basic pemilih itu ada 2 hal loh yang di situ ya, dilakukan pendekatan. Satu, basic pemilih yang bersifat ketokohan karena popularitas tokoh pada sebuah wilayah. Yang kedua ada juga basic politik karena kemampuan ekonomi. Basic politik karena kemampuan ekonomi sering digunakan oleh orang untuk mempengaruhi menjelang pada waktunya disebut tangan pajak. Juga ada juga berpolitik dengan pola-pola. Nah, kemudian sekarang ternyata bergeser lagi.
Siapa sih yang memiliki pengaruh politik? Pengaruh politik itu tokoh kaya, belum tentu juga hari ini. Pengaruh politik juga tokoh yang ada pada sebuah wilayah, yang secara turun-temurun dia punya pengaruh, belum tentu juga. Sekarang ada tokoh politik baru. Tokoh politik baru lahir dari apa? Dari media sosial. Dia selebgram bisa menjadi tokoh politik baru. Facebooker bisa menjadi tokoh politik baru. YouTuber bisa menjadi tokoh politik baru. Orang bisa melihat seluruh aktivitas dirinya dalam setiap waktu, dan kemudian orang melakukan penilaian, kemudian lahirlah branding. Ragam orang bisa terbranding hari ini. Nikita Mirzani misalnya bisa terbranding dengan pola-pola ngomong yang terbuka. Pola-pola ngomong yang apa adanya. Pola-pola ngomong yang orang sungkan mengucapkannya, tabu mengucapkannya. Ternyata dia mampu melakukan pengelolaan pola-pola ngomong yang mudah, terbuka, punya segmentasi, dan pada akhirnya punya pengikut yang kuat. Itu Nikita Mirzani. Ada juga orang yang melakukan pengelolaan dengan pola-pola pendekatan humanis. Ada juga orang yang melakukan pola pengelolaan politik dengan pola-pola pendekatan humoris. Ada juga yang melakukan pengelolaan dengan pendekatan akademis. Nah, tinggal siapa yang paling banyak pengikutnya dari apakah kita harus tokoh humanis, apakah kita jadi tokoh humoris, apakah kita harus menjadi tokoh antagonis, kan, kontroversi dalam setiap waktu, atau bisa jadi banyak juga muncul sebagai tokoh fundamentalis, yaitu adalah pilihan setiap orang untuk melakukan pilihan. Nah, pola politiknya lagi-lagi kembali bergeser, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi pikiran orang lewat kekuatan media sosial. Nah, ketika bicara kekuatan media sosial, pengaruh politik di sini adalah politik tatap muka tapi jarak jauh. Politik tatap muka jarak jauh jujur aja free dari sisi logistik, tetapi dia hanya menggunakan kuota sebagai modal. Nah, ini barangkali sebagai bentuk pengantar apa sih yang sebenarnya terjadi dari era politik hari ini. Nah, era politik hari ini adalah era terbuka bagi siapapun. Era politik hari ini adalah era media sosial, di mana media sosial memiliki pengaruh kuat untuk mengaruhi pikiran orang. Era politik ini adalah era politik bisa jadi era politik murah, karena media digital bisa menjangkau orang dalam waktu cepat, dalam waktu hitung detik. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya kesempatan bagi anak-anak untuk masuk ke wilayah-wilayah yang bersifat politis pasca selesai di kampus, apakah menjadi legislatif atau maupun menjadi eksekutif. Fungsi-fungsi legislatif tadi sudah saya sampaikan. Kemudian apa sih yang harus dilakukan hari ini? Ya, kita harus paham, kita harus jujur bahwa keterpilihan orang sebagai anggota legislatif adalah keterpilihan yang terbuka. Partai mencalonkan dia, kemudian dipilih oleh publik berdasarkan suara terbuka. Tetapi itu tidak berbanding lurus dengan apa? Dengan aspek yang bersifat kewenangan internal. Kewenangan internal di organisasi DPR itu juga kita memiliki batasan-batasan. Batasannya apa? Satu, ada instrumen namanya praksi yang menjadi representasi dari partai politik, yang tujuannya adalah untuk melakukan pengelolaan terhadap para anggota legislatif pada menyampaikan kebijakan-kebijakan partainya masing-masing. Ini juga ikatan formal, struktural, moral yang mengikat pada anggota dewan, yang pada akhirnya dalam melakukan pengelolaannya dia harus memiliki kecerdasan. Kecerdasannya apa? Dia harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan publik, tetapi juga dia juga bisa menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan partai politik. Seringkali dua kebutuhan ini saling dilema kadang-kadang, ketika satu sama lain kepentingan sangat berbeda. Tetapi pada aspek lain bisa juga menjadi satu sama lain menjadi satu kesatuan yang saling mendorong bahwa partai politik tidak akan memiliki populariti kalau kebijakan politik di DPR-nya tidak populer, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat, akan menuai bencana pada pemilu yang berikutnya. Bisa jadi partai politik juga mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tetapi bahwa dalam kegiatan politik juga partai politik terikat pada koalisi, namanya koalisi, maka dia terikat terhadap kebijakan pemerintah yang lagi menjabat pemerintah hari ini. Bisa jadi kebijakannya kontroversial, bertentangan dengan kehendak publik, dan itu bagian resiko yang diambil. Sedangkan kelompok oposisi memiliki kebebasan untuk melakukan koreksi, kebebasan untuk menangkap aspirasi publik tanpa ada keterikatan dengan pemerintah. Tetapi mereka tidak punya klaim terhadap program pembangunan yang berjalan, karena dia tidak melakukan apapun kecuali hanya fungsi kontrol yang disebut dengan fungsi oposisi. Nah, inilah pengantar dari saya. Barangkali ada yang disampaikan, dipersilahkan. Terima kasih.
Oh, baik, luar biasa ya rekan-rekan, pemaparan materi dari beliau ini sangat bermanfaat bagi kita selaku generasi penerus dan tentunya kita akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, baik itu dalam bidang legislatif ataupun bidang lainnya, agar kita semua terus mempertahankan eksistensi pemerintahan Indonesia. Nah, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Akang Teteh dan rekan-rekan yang ingin bertanya untuk mengetikkan di kolom komentar dengan format izin bertanya _nama. Sekali lagi diingatkan kepada Akang Teteh yang ingin bertanya untuk mengetikkan di kolom komentar izin bertanya _nama. Baik, silakan kepada Kang Raffi. Baik, moderator suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Kang Deddy Mulyadi. Tadi speech yang luar biasa untuk mengawali pertemuan hari ini. Saya penasaran Bapak, tokoh budayawan seperti Bapak yang cinta tanah Sunda, cinta Jawa Barat tentunya. Pertamanya atau terjun ke dunia politik itu apakah banyak dipengaruhinya tuh karena Bapak mengikuti organisasi yang mana banyak berhubungan dengan politik, atau memang dari diri sendiri dan juga pengaruh keluarga sih Pak? Jadi ingin dapat cerita dari Bapak tentang awal mula Bapak terjun dan ada niat ke dunia politik. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang pertama memang sejak kecil saya sudah senang sama dunia politik. Sejak umur 4 tahun saya belajar cara mulai lancar, saya senang nonton televisi. Pada waktu itu ada tokoh besar, Panglima TNI namanya Jenderal TNI. Itu tokoh yang begitu saya sukai. Dan kemudian juga saya menyukai tokoh-tokoh yang waktu itu ada Pak Ali Murtopo, juga tokoh yang populer dalam bidang politik pada waktu itu. Nah, kemudian saya barangkali sejak kecil sudah biasa di kelas jadi ketua kelas, kemudian di SMP jadi pengurus. Kebiasaan berorganisasi itu kebetulan iklim yang terjadi pada tahun 90-an iklimnya sangat baik. Iklim sangat baik itu adalah keterbukaan bagi kaum aktivis untuk mengambil peran-peran strategis dalam dunia. Nah, waktu itu kan uang belum menjadi tolak ukur dalam kegiatan politik. Beda dengan hari ini. Hari ini uang menjadi salah satu kekuatan yang tidak bisa dihindarkan. Saya katakan kalau tadi kan cukup ikutin senior sama senior ditempatin, nanti kita juga bisa berkarir. Kalau hari ini enggak. Kita ditempatin sama senior kalau tidak punya modal kerja yang baik, tidak punya popularity yang baik, tidak punya electability yang baik, juga tidak ada artinya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa saya memahami ya, misalnya saya ketika memahami seni, bagian dari kebudayaan, dan kita ketika memahami budaya secara luas, budaya Sunda secara luas itu kan sistem nilai yang hidup di tanah Sunda, yaitu manusia harus memiliki satu kesatuan dengan seluruh alam raya. Sebuah sistem nilai berbasis kesetaraan, nanti saya jelasin itu panjang, bagaimana sistem sosialnya, bagaimana ekonominya. Sunda itu punya sistem. Nah, itu panjang. Tetapi dan itu tidak mungkin dari seluruh nilai-nilai itu dikembangin oleh seniman. Ya paling berakhir pada panggungan. Atau pada tempat-tempat pertunjukan. Paling tinggi ya bikin sinetron. Tetapi ketika kita masuk dalam dunia politik, apakah menjadi legislatif, menjadi eksekutif, maka kita mengambil keputusan. Saya berikan contoh deh. Kemarin viral kan, seorang tokoh Baduy menangis. Ya Pak, sudah lihat. Di salah satu gunungnya di Tambun. Kalau saya jadi budayawan, itu mungkin saya kalau ngomong gak ada yang nulis. Tapi karena saya posisi saya wakil ketua Komisi 4 DPR RI yang selama ini kritis terhadap pengelolaan lingkungan, kali saya ngomong di Kompas, dengan waktu cepat langsung ditangkap. Artinya bahwa betapa besarnya pengaruh kekuasaan ini kalau digunakan untuk kebaikan.
Itu di legislatif. Kalau di eksekutif lebih hebat lagi. Kalau eksekutif itu kan punya semuanya. Punya AC, kan bus eksekutif tuh punya AC, mesinnya turbo gitu loh. Itu eksekutif. Kalau legislatif kan tidak ada tuh. Kelas legislatif tuh di bus nggak ada. Kelas legislatif di pesawat tuh nggak ada. Semuanya kelas eksekutif. Kelas legislatif di hotel tuh nggak ada. Jadi karena memang posisinya di luar. Nah, ini yang menjadi daya magnetik. Kenapa saya berpolitik dengan? Nah, saya misalnya hari ini sering melakukan, ya hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari saya melakukan kegiatan sosial. Sehari 3-4 orang saya temuin sering. Kalau saya sering posting di kanal YouTube saya. Mungkin kanal YouTube saya, kalau saya bukan anggota legislatif, bukan mantan bupati, tidak akan cepat orang merespon dalam waktu setahun bisa 1,1 juta subscriber. Kalau saya hanya seorang tokoh biasa, bukan artis. Gitu. Tetapi mungkin karena pengaruh, orang jadi aneh, kok anggota legislatif tidak pakai sendal. Kok anggota legislatif hanya pakai sendal jepit merek Swallow misalnya kan. Itu kan menjadi cerita. Kalau saya misalnya Deddy Mulyadi, orang nggak kenal, pakai celana bolong, nggak ada peduli, nggak pakai sendal, nggak ada peduli, juga nggak ada pengaruh apa-apa. Itulah pentingnya kekuasaan untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Wah, mantap sekali Pak jawabannya. Gimana nih, Saudara Raffi, apakah sudah dicukupkan? Wah, mantap sekali Pak. Banyak ilmu baru nih. Tentunya bukan semena-mena politik itu hanya dilihat dari sisi negatifnya Pak ya. Ternyata dengan Bapak berkiprah di politik, Bapak juga bisa mengabdi untuk khususnya concern yang Bapak buat gitu, itu budaya dan juga kesenian. Dari saya cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak ada yang izin bertanya lagi nih. Dipersilakan kepada Saudara Masta Uri Banuria untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Aceh. Di sini saya ingin bertanya mengenai permasalahan yang ada di hutan Aceh. Ya. Karena ada Bapak kemarin kan, kalau nggak salah sebulan lalu atau 2 bulan lalu ada acara mengenai permasalahan pupuk dan ya ikut membuka acara gedung baru ya Pak. Ya. Di wilayah saya ini kan Pak, banyak terjadi suatu penebangan hutan yang secara sukarelanya Pak, karena mereka memiliki suara yang memiliki suara yang besar dan menindas masyarakat kecil Pak. Dan korbannya itu ya masyarakat kecil Pak, apalagi di daerah perbatasan Aceh sama Sumatera Utara. Itu Pak, hampir semua hutan lindungi itu Pak digarap Pak. Apalagi penanam sawit-sawit Pak. Itu bagaimana Pak, misalnya tindakan Bapak yang Bapak lakukan untuk mengenai masalah ini Pak. Sekian dari saya Pak. Baik, silakan Pak Deddy. Ya, baik. Illegal logging adalah sesuatu yang memang selalu saya musuhi. Bukan hanya illegal logging, saya orang nggak setuju hutan itu ditebang. Saya itu nggak setuju perubahan alih fungsi lahan. Nah, di daerah mana penebangan itu terjadi? Kemudian yang disebut orang kaya, orang gede, gajahnya siapa yang suka nebang pohon di situ? Kan. Nah, karena apa? Karena kalau perlu ya besok juga hari ini juga saya kasih tahu ke Mabes Polri, saya kasih tahu ke Dirjen Penindakan Kementerian Lingkungan Hidup di hutan mana melakukan penebangan secara ilegal. Walaupun saya juga tidak memungkiri itu masih terjadi di negeri ini, tapi minimal saya bisa mengopinikan untuk menghentikan seluruh penebangan ilegal itu yang merugikan kehidupan masyarakat. Jadi saya termasuk orang yang konsisten sampai hari ini, saya mendukung Indonesia itu hijau, tidak ada alih fungsi lahan lagi, hutan dijaga. Saya suka nangisin kalau orang hutan terbunuh. Kalau saya setiap hari memantau harimau mana yang turun dari gunung untuk ke daerah masyarakat, dan saya secara lalu dengan cepat saya merespon agar segera itu dilakukan langkah-langkah penanganan. Saya termasuk orang Sunda yang sangat mencintai sejarah peradabannya, sangat mencintai lingkungan. Bukan hanya Sunda, seluruh Tatar Nusantara saya cintainya. Sehingga
Daerah mana tolong di staf saya nyatet. Baik, terima kasih Bapak Dedi. Bagaimana Saudara Masta, apakah ada tanggapan atau dicukupkan? Ya, izin. Ya Pak, izinnya Pak. Ya. Oke, silakan. Baik. Ini kan saya bersama kawan-kawan kemarin kan Pak, ini ikut berpetualang ini, menembak ikan. Itu di daerah kawasan masih hutan lindung lah. Nah, bisa dikatakan. Hutan lindungnya apa? Maksudnya hutan lindung Pak masih dekat sama apa masyarakat di daerah di pembandian tapi masih Daerah dijaga apa konservasi namanya? katanya Pak, kawasan konservasi. Kota Subul Salam Pak, perbatasan Kota? Aceh. Kota Subul Salam. Perbatasan dengan Aceh. Perbatasan Aceh Utara Pak. Perbatasan untuk Sumatera Utara. Oh, Pak. di daerah situ. Yang ditebangnya di daerah gunung apa? Hutan apa? Sebenarnya hutan namanya bukan tahu saya. Ya, maksudnya nama hutannya bukan saya tahu Pak, tapi masih daerah Subul Salam gitu Pak. Ya, masih dibilang masih hutan-hutan memang lindung. titik koordinatnya harus dikasih tahu hutan lindung mana. Karena kalau titik koordinatnya nggak dikasih tahu susah juga lakukan tindakannya karena Acehnya luas. Maksudnya kabupaten apa Kota Subul Salam. Kota Subul Salam. Kota Subul Salam itu Pak. Ya. Baik, nanti kita coba sampaikan hari ini ya. Oke, terima kasih. Ya Pak. Satu lagi, oke. Baik, terima kasih ya Bapak juga Akang yang telah bertanya. Diingatkan kembali ya untuk Akang Tete untuk pertanyaannya seputar tentang kelegislatifan, dan bagi Akang Tete yang mau menyampaikan aspirasinya boleh secara personal. Untuk selanjutnya ada Saudara Mos Rizky, dipersilakan untuk on mic. Cek apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari moderator, dan terima kasih juga kepada Kang Deddy yang seperti ini. Sistem legislatif Indonesia sudah berjalan dengan baik. Kalau misalnya sudah berjalan dengan baik, alasannya kenapa? Terima kasih. Ya, gini, saya katakan tadi ada dialektika yang agak menarik dalam sistem di Indonesia. Yang pertama, calon anggota legislatif dipilih secara terbuka oleh publik berdasarkan suara terbuka, tetapi dicalonkan oleh partai politik. Dan kemudian partai politik memiliki ikatan yang cukup kuat dalam mendudukan dirinya kelengkapan dewan maupun dalam langkah-langkah kebijakan. Karena punya kuasa untuk melakukan pemecatan terhadap anggota yang dianggap melanggar ADART. Pemecatannya akan berdampak pada berhentinya menjadi anggota legislatif. Padahal dia dipilih langsung oleh rakyat. Ini saya ceritakan. Nah, sehingga ini yang menjadi problem itu. Satu sisi dia dipilih oleh rakyat secara langsung dengan suara terbuka. Tapi satu sisi dia memiliki ikatan formal dan struktural dengan partai politik yang mengatur seluruh langkah dan geraknya sebagai anggota legislatif. Maka diperlukanlah kepiawaian. Tetapi ada lagi lembaga yang namanya Dewan Perwakilan Daerah yang dia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak memiliki keterikatan apapun pada partai politik karena dicalonkannya oleh dirinya sendiri melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi kewenangan yang dimilikinya terbatas. Nah, bayangkan ke depan, andai kata anggota legislatif adalah seorang legislatif dipilih oleh rakyat dan memiliki kebebasan yang cukup luas dalam mengekspresikan dirinya dalam mewakili kepentingan masyarakatnya, menurut saya ini jauh lebih keren. Jadi kalau dibilang sudah berjalan dengan baik, ya berjalannya sesuai ukuran dan koridor di mana setiap langkahnya
partai politik memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap seluruh kebijakan yang ada di DPR melalui perpanjangan. Jadi jawabannya itu. Baik, terima kasih Bapak yang telah menjawab. Gimana, Saudari Rizky, apakah dicukupkan? Oke, cukup. Berarti dari Bapak itu sendiri untuk sistem legislatif ini udah berjalan dengan baik sesuai kodenya itu masing-masing ya Pak? Ya, berjalan dalam baik dalam sudut pandang saya kan tadi. Dalam sudut pandang, setiap anggota legislatif memiliki dilema sebenarnya. Dilema dirinya sebagai keterwakilan publik daerah pemilihannya, tetapi juga dia memiliki keterwakilan partai politik. Jadi, ya itu di situ. Jadi kalau dianggap berjalan dengan baik, ya tergantung sudut pandang. Kalau dari sudut pandang ekspresi seseorang yang biasa melakukan pengelolaan politik secara terbuka, memiliki jiwa-jiwa perubahan, tentunya ada belum sampai pada tingkat kepuasan-kepuasan orang dalam mengembang amanah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Akang Teteh karena waktunya yang terbatas, maka pertanyaannya kami batasi ya. Terima kasih juga untuk Akang Teteh yang telah antusias untuk bertanya. Dan terima kasih juga untuk Pak Dedi yang telah menjawab pertanyaannya. Bagus banget ya Kang Teh jawabannya. Nah, terima kasih ya pada Pak Dedi dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Yaitu pesan plakat dari kami MPM Kema Polban Pak Mulyadi. Nah, Bapak ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami Oh iya, terima kasih. Polban untuk Bapak ya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Dedi yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya. Sebuah kebanggaan bagi kami karena dapat berbincang dengan Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat menjalankan tugas, fungsi, dan amanahnya dengan baik. Sebelumnya, ada sedikit Pak pesan dari Ketua MPM Kema Polban. Dipersilakan kepada kamera. Oke, baik, terima kasih moderator. Sata acana Pak hatur nuhun Kang Dedi Mulyadi parantos sumping di agenda sekarang Pak. Siap, mohon bisa. Mohon maaf pisan Pak kalau misalkan merepot itunya, mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak untuk kesempatannya. Semoga Bapak senantiasa sehat juga Pak. Dan juga semoga nanti kita bisa dipertemukan kembali mungkin ya Pak ya di agenda yang lainnya. Cukup dari saya Pak, hatur nuhun pisan. Baik, terima kasih kepada Kang Refki. Terima kasih juga kepada Pak Dedi yang sudah menyempatkan hadir di acara kami dan berkontribusi.